Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Kita ketemu lagi pada kesempatan ini bersama Pak Rudi kembali. Soalnya hari ini kita akan membahas mengenai sistem gerak pada manusia. Jika minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai sistem gerak pada hewan dan sistem gerak pada tumbuhan, maka sekarang kita beranjak menuju ke sistem gerak manusia. Sebelum kita mulai pembahasan kita hari ini, seperti biasa kita awali dengan doa terlebih dahulu menurut kepercayaan di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Baik, kita akan mulai di sistem gerak manusia pada bagian pertama ini. Yang pertama, kalian harus tahu dulu ya, seperti biasa kompetisi dasarnya, indikator pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengidentifikasi fungsi sistem rangka bagi manusia, mendeskripsikan berbagai bentuk tulang penyusun sistem gerak manusia, dan ketiga mendeskripsikan proses perkembangan tulang. Materi yang kita akan pelajari hari ini adalah tentang fungsi tulang, jenis-jenis tulang, proses perkembangan tulang, dan sendi. Oke, di awal mari bersama-sama kita berpikir dulu apa sih yang kira-kira akan terjadi bila kita tidak mempunyai rangka seperti ini. Gimana menurut kalian? Coba dipikirkan sejenak. Oke. Nah, kalau semisal manusia tidak memiliki rangka, maka manusia juga tidak akan bisa berdiri tegak seperti sekarang. Bisa-bisa kita seperti jelly ya atau slime, yang mana kita tahu bahwa tulang atau rangka itu sendiri adalah salah satu faktor penting mengapa manusia itu bisa bergerak. Nah, di awal kita akan belajar kembali ya, kita mengingat kembali gerak itu sendiri pada dasarnya adalah salah satu ciri makhluk hidup, yang mana gerak pada manusia itu dimungkinkan karena adanya kerjasama antara tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Jadi jelas ya, kalau misalkan manusia tidak mempunyai tulang atau rangka, maka kita tidak akan bisa bergerak. Seperti itu. Yang berikutnya, fungsi tulang itu terbagi menjadi 5 yang paling utama. Yang pertama sebagai alat gerak pasif. Jadi seperti yang tadi kita bahas ya, jadi tulang itu menjadi bagian penting dalam alat gerak manusia, yang mana dia berperan sebagai alat gerak pasif, dimana alat gerak aktifnya apa? Otot. Betul sekali. Nah, yang kedua, tulang itu berfungsi untuk menopang tubuh. Yang ketiga, memberi bentuk pada tubuh. Yang keempat, melindungi organ-organ di dalam tubuh, yang dia melindungi berbagai macam organ seperti paru-paru, otak, jantung, tengkorak, dan sebagainya. Seperti itu ya. Yang berikutnya, tempat pembuatan sel-sel darah. Pembentukan sel darah ini bisa kita jumpai pada sumsum tulang. Oke, jadi ada 5 fungsi tulang utama yang tadi. Kalian ingat-ingat ya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Jenis-jenis tulang. Ada 2 jenis tulang anak-anak. Yang pertama ada jenis tulang rawan, atau nama lainnya adalah kartilago. Yang kedua ada tulang keras, atau nama lainnya adalah osteon. Nah, apa perbedaan dari kedua jenis tulang ini? Yang pertama, kita bahas dulu ya tentang tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan atau kartilago ini banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur, sehingga bersifat lentur dan liat. Dia tidak memiliki saluran Havers. Tulang rawan ini termasuk dalam bagian penting proses perkembangan tulang di dalam tubuh kita. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita lahir, maka mayoritas tulang kita bersifat tulang rawan, yang kemudian dia akan mengeras seiring berjalannya
waktu yang kemudian akan menjadi tulang keras. Jadi secara bertahap tulang rawan ini akan berkembang menjadi tulang keras. Seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Tulang pada bayi. Nah, ketika kalian bayi, banyak tulang rawannya ya anak-anak ya. Kemudian ada cuping hidung, daun telinga, dan persendian tulang. Jadi yang perlu kita garis bawahi bahwa pada dasarnya tidak semua tulang yang ada di dalam tubuh kita ini seiring berjalannya waktu akan menjadi keras. Tidak semuanya. Jadi ada beberapa jenis tulang yang kemudian dia akan tetap menjadi bagian tulang rawan. Contohnya apa tadi? Cuping hidung, ya, daun telinga kalian. Berikutnya kita bahas mengenai tulang keras atau tulang pada orang yang dewasa ini. Nama lainnya adalah osteon. Tulang keras atau osteon ini banyak mengandung zat kapur yang mengandung kalsium karbonat dan kalsium fosfat, serta sedikit zat perekat di dalamnya. Tulang keras terdapat pada hampir seluruh tulang pada orang dewasa. Tapi sekali lagi ya, digarisbawahi bahwa pada dasarnya tidak semuanya yang akan menjadi tulang keras. Akan tetap ada beberapa bagian tulang yang memiliki fungsi atau memiliki struktur sebagai tulang rawan. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya. Ini gambar struktur tulang. Jadi bisa kalian lihat di sini ya. Ada periosteum, ada sumsum tulang, ada pembuluh darah, ada tulang kompak dan tulang spons. Lebih lanjutnya nanti kalian bisa pelajari langsung di buku paket. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai bentuk tulang. Bentuk tulang itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tulang bipa. Contohnya tulang lengan atas, tulang hasta, serta tulang pengumpil. Yang berikutnya ada tulang pipi. Contohnya bisa kalian jumpai di tulang dada. Terus yang berikutnya tulang rusuk. Kemudian ada tulang belikat ya, di bagian belakang, serta tulang tengkorak kalian. Itu termasuk ke dalam tulang pipi. Yang ketiga ada tulang pendek. Contohnya pada apa? Tulang pergelangan tangan dan kaki. Ruas-ruas tulang belakang serta tulang tempurung lutut. Termasuk ke dalam tulang pendek. Yang berikutnya tulang tidak beraturan. Contohnya apa? Tulang rahang bawah. Makanya kalau kalian perhatikan rahang setiap orang itu berbeda-beda ya. Berikutnya termasuk tulang apakah pada gambar ini? Ya, kita coba cek dulu. Yang paling panjang itu menurut kalian apa? Iya, betul. Tulang pipa. Berikutnya tulang pendek, jari-jari tadi ya. Dan yang terakhir, nah ini belikat, termasuk ke dalam apa? Tulang pipi. Pintar sekali. Oke, kita lanjut lagi. Jika sudah membahas mengenai tulang, sekarang kita lanjutkan ke sendi. Apa itu sendi? Sendi itu sendiri adalah hubungan yang terjadi antara tulang yang satu dengan tulang yang lain, yang kemudian membuat kita memiliki kemampuan untuk bisa bergerak. Berikutnya, sendi itu sendiri nanti anak-anak itu memiliki berbagai macam komponen pembentuknya. Yang pertama ada ligamen, yang kedua ada kapsula sendi, yang ketiga ada tulang rawan hialin, yang keempat ada cairan sinoval. Nah, secara keseluruhan anak-anak ternyata ya pada manusia normal maka jumlah keseluruhan sendi pada tubuh manusia itu kurang lebih sekitar 360 sendi. Seperti itu. Nah, kalau berdasarkan sifat pergerakannya, maka sendi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada sendi mati atau sinartrosis. Tipe sendi ini tidak dapat digerakkan. Contohnya apa? Sendi tulang tengkorak. Yang kedua, ada sendi kaku. Sendi kaku ini punya nama lain yaitu adalah amfiartrosis. Tipe sendi yang satu ini dia bisa bergerak walaupun sangat terbatas pergerakannya. Contohnya apa? Sendi antara tulang rusuk. Yang ketiga, sendi gerak atau nama lainnya adalah diartrosis. Tipe sendi yang satu ini dapat bergerak ke berbagai macam arah. Yang berikutnya
Macam-macam sendi kalau berdasarkan arah geraknya. Macam-macam sendi berdasarkan arah geraknya itu terbagi menjadi 6 jenis, anak-anak. Ya, terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama ada sendi engsel, satu arah gerakannya. Contohnya apa? Lutut dan siku. Kalau pada benda seperti apa? Contohnya ketika mungkin kalau kalian buka pintu, ya, itu kan menggunakan sendi engsel. Jadi dia bergeraknya satu arah. Yang kedua ada sendi pelana. Dia bergeraknya melalui dua arah. Contohnya apa? Ruas telapak tangan. Seperti yang kalau di gambar ini kalian bisa lihat ya. Contohnya pada ibu jari ini. Nah, itu termasuk ke dalam sendi pelana. Yang berikutnya ada sendi geser. Kalau sendi geser ini menggerakkan satu tulang dan menggeser tulang yang lainnya. Contohnya apa? Tulang karpal. Yang keempat ada sendi peluru. Sendi peluru ini bergerak ke segala arah. Contohnya apa? Paha dan bahu. Yang berikutnya ada sendi putar. Sendi putar ini suatu sendi yang menggerakkan tulang yang berputar pada tulang lainnya. Contohnya apa? Tulang atlas. Yang berikutnya ada sendi gulung. Sendi gulung ini membuat tulang itu dapat bergerak dengan sedikit gerakan yang mengitari porosnya. Contohnya apa? Tulang pengumpul dengan tulang hasta. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Pak Dodi ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat, kalian dapat memahami dengan baik. Jika ada kesulitan, kalian bisa menghubungi Bapak langsung. Nanti akan Bapak langsung jawab. Tetap jaga kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Pak Dodi akhiri, mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.